Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Untuk apakah Yesus diurapi? Apakah maksud Mesias? Mesias atau yang diurapi? Diurapi sebagai apa? Diurapi sebagai nabi, diurapi sebagai raja, diurapi sebagai imam. Di dalam Mazmur 100 yang ke-10 ayat yang ke-4 dikatakan di sana, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Dan kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Yesus diurapi sebagai imam yang mempersembahkan dirinya sendiri. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dia sebagai imam mempersembahkan tubuhnya sendiri yang kudus dan yang tak bercacat dan yang tak bercela. Demikian persembahan ini diterima oleh Allah. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Bermaksud apa? Dia sebagai pemenang, dia sebagai raja. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Di dalam Zakaria 9 ayat yang ke-9 dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keldai beban yang mudah. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia mengendarai seekor keldai. Dengan demikian nubuatan di dalam Zakaria ini telah digenapi.